Naskah Sang Hyang Hayu, dan Swakadharma. Netlakun menggambarkan penciptaan jagat raya beserta isinya. Hayu urang kawitan. Dalam pandangan kosmologis, dunia dibagi atas 3 lapisan, yaitu 1. Dunia atas yang merupakan dunia ilahiyah, surga, tempat para roh suci, dan para leluhur. 2. Dunia tengah, yang merupakan dunia hunian manusia, dan makhluk-makhluk lainnya ciptaan Sang Maha Pencipta. 3. Dunia bawah yang merupakan dunia, atau alam kematian. Ketiga dunia ini membentuk 3 lapisan yang dihubungkan dengan sebuah poros yang disebut dengan Axis Mundi. Axis Mundi terletak pada pusat dunia, yang menghubungkan dunia yang satu dengan dunia yang lainnya. Melalui Axis Mundilah, manusia mengadakan hubungan dengan dunia atas dan dunia bawah. Tidak heran dalam membangun sebuah negeri, kota bahkan rumah manusia berusaha mendekatkan diri dengan pusat dunia. Konsep kosmologi secara universal sudah mentradisi pada setiap bangsa di dunia. Dalam tatanan pandang masyarakat Sunda, antara lain, digambarkan dalam naskah Sunda kuno yang berjudul Sang Hyang Hayu, tata ruang jagat raya terbagi menjadi 3 susunan, yaitu 1. Susunan dunia bawah yang dinamakan Saptapatala atau 7 neraka. 2. Buhloka adalah tempat kita saat ini yang disebut Madhyapada. 3. Susunan dunia atas yang dinamakan Saptabuana atau buana 7 tingkat alam kekosongan. Jadi, tempat di antara Saptapatala dengan Saptabuana itulah yang disebut Madhyapada, yakni pertiwi tempat manusia berada. Hal ini serupa sama dengan bagian dalam teks naskah Sunda kuno berjudul Sang Hyang Raga Dewata yang mengisahkan proses penciptaan jagat raya dengan segala isinya. Hanya cara pemaparannya yang agak berbeda dengan teks naskah Sang Hyang Hayu. Begitu pula dengan bagian teks naskah Sunda kuno yang berjudul Kisah Sri Anyana abad ke-16 yang mengisahkan proses turunnya manusia ke dunia. Di dalamnya dilukiskan tentang struktur kosmos. Pada bagian teks naskah Kasih Panyaraman tahun 1483 Masehi yang berisi tentang Swakadharma pun, terdapat bagian yang isinya melukiskan bagian susunan dunia atas sebagai aras langitan alam kesorgaan. Struktur kosmologi Sunda. Konsep tata ruang masyarakat Sunda secara kosmologis umumnya cenderung bersifat 3 serangkai atau tritunggal. Dalam tatanan tersebut, mereka berupaya mencari makna dunia menurut eksistensinya, yakni menyangkut keluasan atau lingkupnya yang mengandung segala macam dunia dengan seluruh bagian dan aspek, sehingga tidak ada sesuatu pun yang dikecualikan. Ini artinya masyarakat Sunda memiliki pandangan tentang kesejajaran antara makrokosmos dan mikrokosmos, antara jagat raya dan dunia manusia, atau jagat besar dan jagat kecil. Pada masa yang lalu gambaran alam semesta ini tercatat dalam naskah-naskah Sunda kuno. Salah satu naskah yang menggambarkan mitos tentang proses penciptaan alam adalah teks naskah berbahasa Sunda kuno Sang Hyang Raga Dewata. Dalam naskah itu dinyatakan bahwa proses penciptaan alam meliputi buana atau jagat raya, pretiwi atau bumi, sarira diri sendiri, dan para dewa pengatur jagat. Penciptaan alam diawali dengan dibangunkannya siang dari kegelapan oleh kekuatan Sang Bayu yang maha kuat dari Sang Hyang Raga Dewata. Setelah itu, diciptakanlah bumi, bulan, matahari, dan bintang-bintang di bawah naungan angkasa raya. Matahari ditempatkan di arah timur dan bulan di arah barat. Bumi, oleh Sang Hyang Tunggal diciptakan dari sebutir telur yang terbuat dari sekepal tanah liat. Ketika telur itu menetas, menjelmalah berbagai makhluk, di antaranya adalah Batara Guru yang ditempatkan di Gunung Kahyangan. Batara Guru dapat menjelma sebagai Brahma, Wisnu, Iswara, Mahadewa, dan Siwa. Ia juga berhak mengendalikan Batara Basuki penguasa bumi dan Batara Baruna penguasa lautan. Sang Hyang Raga Dewata adalah zat tunggal sebagai pencipta, tetapi tidak dicipta, sebagai pembuat tetapi tidak dibuat, dan yang mengetahui tetapi tidak diketahui, dialah Maha Pencipta. Manusia adalah salah satu makhluk yang dipandang sebagai mikrokosmos jagat raya, yang seluruh kehidupannya harus selalu menjalankan siksa Sang Hyang Dharma, atau ajaran tentang hukum-hukum. Itulah manusia ideal yang kelak dapat mencapai kesempurnaan surga abadi. Naskah kuno lainnya yaitu Kropak 422 yang menyebutkan bahwa alam semesta terbagi dalam 3 buana atau dunia, yaitu sakala dunia nyata, niskala dunia gaib, dan jati niskala kemahagaiban sejati. Buana sakala adalah alam nyata sebagai tempat tinggal manusia, hewan, tumbuhan, dan benda lain yang dapat diindra. Buana niskala adalah alam gaib sebagai tempat tinggal makhluk gaib yang wujudnya hanya tergambar dalam imajinasi manusia,
seperti dewa-dewi, bidadari-bidadari, apsara-apsari, dan sebagainya, serta berkedudukan lebih tinggi dari manusia. Buana Niskala yang disebut juga kahyangan terdiri atas surga dan neraka. Buana Jati Niskala adalah alam kemahagaiban sejati sebagai tempat tertinggi di jagat raya. Penghuninya adalah Zat Maha Tunggal yang disebut Sang Hyang Manan, Zat Maha Pencipta yang disebut Ijuna Jati Nistemen. Zat inilah yang tingkat kegaiban dan kekuasaannya paling tinggi. Dialah pencipta batas, tetapi tak terkena batas. Tak jauh beda dengan naskah Koropak 442. Naskah Sang Hyang Sri Anjan juga menyebutkan, setelah meninggalkan bumi, raga mereka yang bercahaya bagaikan kunang-kunang tiba di alam pertama yaitu angkasa, alam tengah antara langit dan bumi. Setelah itu, sampai ke Sang Hyang Limur surga di dalam kabut, Yogadita surga yang mega, Taranggana surga yang bintang. Tahap selanjutnya tiba di Sadinem surga yang wulan, Gerhanana surga yang rahu. Setelah melewati itu, mereka menyeberangi titian kencana yang mengarahkannya ke jalan menuju langit, dan akhirnya menaiki tangga emas kencana di Istana Pancamira. Setingkat di atasnya, terdapat kahyangan di keempat wilayah, yaitu timur, selatan, barat, dan utara. Kahyangan timur ditempati oleh Isora Guru yang disebut Jambudrasana, Meru bertiang perak, tempat tujuan pertapa sejati. Kahyangan selatan ditempati oleh Brahmaloka, Meru beratap tembaga. Kahyangan ini adalah tempat bagi orang-orang yang melaksanakan janjinya dan orang-orang yang membakar dupa dan kayu bakar. Kahyangan barat tidak bernama. Meru beratap emas ini menjadi tujuan orang-orang yang memberikan bantuan aman. Akhirnya, kahyangan utara disebut Utara Pade, Meru tumpang tiga, tempat tujuan para pahlawan perang. Setelah melewati tempat itu, menyusuri jalan raya yang lurus ke langit kencana yang disebut Sorga Kancana dan Bumi Kancana, jalan yang dibatasi oleh barisan pepohonan dan perdu, melintasi bebatuan, danau-danau serta tebing-tebing, jembatan-jembatan, dari satu ke lain tangga. Wewangian semabak rupa-rupa bunga di sepanjang jalan, mengiringi perjalanan hingga tiba di Surga Kencana, tempat Sri Anjana sebelum diturunkan ke bumi. Setelah turun ke bumi, Sri Anjana mengelilingi haingan dan melintasi 4 jagat, kemudian Buana Mukah bernama Surga Siap, naik setingkat dari sana, sampai ke Sang Hyang Lengis, tempat tinggal Manondari dan Puah Nilasita, istri Hyang Surugiwa. Kemudian, tiba di Sangkan Heran, tempat tinggal Sang Hyang Sri Dewi Padi. Kemudian tiba di Sari Dewata, tempat tinggal Wiru Mananggai, Manarawan, tempat tinggal Sang Hyang Sri yang lain, dan Dewi Satyawati. Setelah meninggalkan tempat-tempat di kahyangan, Sri Anjana melalui Budi Keling dan Rahina Sada tiba di Rahina Wangi kediaman Puah Lakawati, untuk kemudian turun ke bumi, tiba di dunia, dan sampai ke Mandala Singkal, pertapaan tempat tinggal sebagai manusia. Naskah Sang Hyang Hayu diawali dengan seruan sang pembicara kepada para pendengarnya, khususnya kepada para pencari ilmu pengetahuan supaya dapat menyimak secara sungguh-sungguh mengenai pokok cerita dari ajaran suci yang dituturkan seorang Maha Guru Wiku. Pembahasan diawali dengan asal mula penciptaan terjadinya para dewa golongan Siwais yaitu Brahma, Wisnu, Iswara, Mahadewa, dan Siwa maupun golongan Resi yang dikenal dengan istilah Pancakusika yaitu Kusika, Garga, Mestri, Kurusya, dan Patanjala, aneka ragam Buddha. Dan termasuk ruh-ruh jahat seperti yaksa raksasa jahat setengah dewa, Pisaca Kurati, Setan, Pratahantu, Buta raksasa rakus pitara arwah leluhur Gentayangan. Sapta Patala itu susunan bentuknya bagaikan kerucut tengadal, yang terdiri atas 7 nerakar, Patala, Nitala, Sutala, Talantala, Talaningtala, Mahatala, dan Atyanta Artapatala neraka terdalam yang sangat mengerikan. Sedangkan susunan Sapta Buana atau Buana Pitu menyerupai keadaan sarang lebah berbentuk labu, terdiri atas 7 loka ruang lepas bebas, yakni Buah Loka, Suah Loka, Danah Loka, Tapua Loka, Satya Loka, Mahaloka, dan Atyanta Artaloka sorga tertinggi. Setelah Sapta Buana masih ada tempat 7 susun yang bersuasana kasunyian atau kehampaan, yaitu Sunya, Ati Sunya, Parama Sunya, Atyanta Sunya, Nirmala Sunya, Suksma Sunya, dan Acintya Sunya. Di atasnya lagi adalah 7 susun yang berupa tempat taya kesirnaan lenyap, yaitu Tayo, Atitaya, Paramataya, Atyanta Taya, Nirmala Taya, Suksma Taya, dan Acintya Taya. Kemudian, di atas tempat tersebut masih ada tempat yang dinamakan Abhyantara Taya, bagian terdalam kesirnaan. Abhyantara Taya artinya tidak dapat terjangkau oleh cahaya bintang, rembulan,
matahari, pelangi, biang lala, kabut, asap, awan, hujan, petir, halilintar, gurun, guntur, meteor, paramanuh partikel-partikel kecil, atom, dan berbagai suara makhluk hidup, semua itu tidak akan pernah sampai ke sana. Setelah Abhyantara Taya adalah pancatan mantra unsur halus yang terdiri atas budi bijak, guna pandai, perdana saleh, di atas itu, terdapat sunyataya nirmala kesunyi senyapan suci abadi, dan berakhir pada tingkat kanirasrayan kemahakuasaan, atau kebebasan tertinggi, yakni takdir. Naskah Sewaka Dharma isi kawih Panyaraman menurut Siksa Kandang Karesian lebih menekankan keadaan di dunia atas. Teks ini berisi pengajaran keagamaan tempat Sang Eswaka Dharma sering muncul sebagai murid yang harus diberi tuntunan perihal segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian. Pendekata, isinya syarat dengan ajaran mistis religio-filosofis dari koalisi tradisi lokal Sunda dengan konsep-konsep Hindu-Buddha. Sebagai sebuah teks tutur dalam bentuk puisi Sunda kuno, naskah Swaka Dharma berbicara mengenai pengajaran guru kepada murid. Ada dua bagian utama yang digambarkan dalam teks ini. Setelah terlebih dahulu diawali 7 larik pembukaan. Tokoh utama, Sang Eswaka Dharma, adalah seorang murid yang menerima berbagai ujangan keagamaan dan moral dari seorang guru, yang dinamakan Pandita, Mahapandita, Diwata Kaki, atau Sang Nugraha yang menyampaikan anugerah. Juga petuah-petuah tentang nasib buruk yang menunggunya, apabila ia mengabaikan petunjuk-petunjuk itu. Dengan demikian, ingatlah tentang dasasila, camkanlah dalam pancasaksi. Apabila salah dalam perilaku, buruk itikat dan buruk pikiran iri dengki kepada orang lain, sampai-sampai meneluh dan meracuni, mengguna-gunai dan menyakiti hati, setiap yang mendorong tekad jahat, apalagi benar-benar berdusta, membunuh orang-orang budiman, menuntut yang tidak berdosa. Mulasya jajamugat kana tanah drebya, kana tiinya sangkana, sangkan suka saka duka, mula halalawan hayo, wit pati lawan hurip, tangkal sorga lawan papa. Artinya, jangan sampai engkau sukses, jika itu semata-mata karena harta, sebab dari situlah asalnya, sumber kesenangan dan pangkal derita, awal keburukan dan kebajikan, jembatan kematian dan kehidupan, sumber kebahagiaan dan kesengsaraan. Intinya berisi berbagai ajaran atau petunjuk untuk menghindarkan diri dari segala godaan perilaku yang tidak sesuai dengan norma kehidupan duniawi. Teks berikutnya mengenai paparan atau pelukisan perjalanan jiwa menuju pembebasan sesudah meninggalkan penjaranya yang berupa jasad dan kehidupan duniawi. Sang guru memberitahu kepada muridnya, dikala sudah terlihat roh akan terlepas dari raga. Ketika jalan Anggeus dicaman, Dora Anggeus dibukakan, Samacat Sang Hyang Atma Sadirinati kurungan, artinya, jalan sudah diterangi, gerbang sudah dibukakan, barulah Atma lepas dari jasad. Bayu, sabda, hadap. Ini termasuk salah satu rangkaian yang disebut 3 rahasia dalam Sang Hyang Hayu. Sebutan itu mengisyaratkan ketiganya sangat halus, sangat pelik, samar-samar dan sulit ditangkap. Ketiganya adalah kekuatan hidup yang amat halus, yang menyebabkan adanya berbagai kenyataan. Ketiga unsur halus yang lepas itu, sangat besar pengaruhnya bagi jiwa. Jiwa yang telah kehilangan 3 unsur itulah, yang disebut Atma. Juga biasa disebut Sukma, yakni roh murni. Bayu adalah segala daya yang terasa dan teraba. Dalam pada itu, salah satu hal penting mengenai sabda ialah ada sabda yang tersembunyi di dalam sabda itu sendiri. Artinya, ada sabda sama halnya dengan tidak ada sabda. Sabda seperti juga Bayu, mengisi seluruh makhluk dan jagat semesta. Sabda merupakan pembuka tabir rahasia, karena dengan sabda dapat menamai segala apa yang tampak dan terdengar, yang terasa dan teraba, pemasti dunia yang nyata dan yang tidak nyata. Sarana perjanjian di alam semesta, dan sabda tidak akan pernah berkurang, meskipun makhluk bertambah. Hadap juga seperti Bayu dan sabda, tanpa batas. Hadap itu, ketika digunakan untuk melihat keluar dari mata, mendengar keluar dari telinga, mencium keluar dari hidung, merasa keluar dari lidah, dan meraba keluar dari kulit. Hadap pulalah yang membuat sesuatu hadir dan sirna dalam mimpi. Kasar dan lembutnya Bayu, sabda, hadap dapat diketahui. Kasarnya Bayu, karena bisa dimasukkan, dikeluarkan, dan ditahan di hidung. Lembutnya Bayu tak terpegang. Kasarnya sabda adalah apa saja yang bisa terdengar, terucapkan, dan tertahan. Lembutnya sabda, karena tak terlihat. Kasarnya hadap dapat digunakan untuk melihat, mendengar, mencium, meraba, dan merasa.
Lembutnya Hedap tak pernah kesulitan kemanapun pergi serta begitu cepat sampai ke tujuan, tak berbekas dan tak bersisa. Makanya ketika Atma terbebas dari ketiga unsur itu disimbolisasikan berkilau bagaikan emas pindad, bagaikan kunang-kunang terbang, bagaikan pelangi muncul, bagaikan panah melesat naik, tiada yang menghalang-halangi. Penggambaran mengenai keadaan alam menjelang Atma naik melewati berbagai lapisan aras langitan ini dikembangkan melalui deskripsi panjang dengan penuh pesona aneka ragam tanaman bunga yang tidak kurang dari 40 jenis. Harum wewangian pun memenuhi perjalanan Atma ke tingkat-tingkat alam kesorgaan. Di lokasi air pensucian berupa pancuran tembaga dengan gayungnya berupa mangkuk perak, sang Atma dimandikan, dikeramasi, dan disucikan dari dasamala 10 noda. Lalu ia dipangku duduk di kursi dalam sebuah bangunan emas oleh ibunda dan penuh kasih, perintah dari Kahyangan. Bangunan itu terbuat dari aneka ragam logam pilihan, dengan beragam motif ukiran yang dilengkapi serba macam hiasan permata. Di situ, sang Atma berganti pakaian, dihias indah diolesi wewangian, sehingga kembali ke rupa sejati. Inilah sebuah anugerah nyata bagi Nutuhu Mangunhayu, Laksana Migunatapa, Nutur Kyun Sor Nutu, Mapai Sabdanu bisa, karena tutur kawas tuanana, yang setia berbuat kebaikan, berhasil melaksanakan tapa, mengikuti nasihat yang benar, menuruti perkataan orang mengerti, karena berisi tutur kebenaran. Pahinang Jiwi Jurung Omas, Tahirna Mawa Aisan, sambil menating lempengan emas, kemudian membawa gendongan. Yang jelas semenjak berada di tempat ini, sang Atma diaping bisikan lembut, yang ambu utusan dari Kahyangan menjelang perjalanan berikutnya menuju lapisan aras langitan. Intinya, ia mesti menghindari beragam pesona bentuk keindahan dan kesenangan keduniawian di masa lalu. Di alam sakala, dengan kemampuan mengendalikan serta menahan segala hasrat, maka ia akan nyaman dan ringan, sehingga terbebas lepas dari ketidaksempurnaan. Setelah itu sang Atma beranjak naik ke alam kesorgaan pertama lewat pelangi nyelinap ke matahari lalu digapainya tangga emas menuju tingkat-tingkat aras langitan. Sang Atma tiba di Wekasning Sabda alam kesirnaan suara, batas antara siang dan malam. Setingkat dari situ, ia tiba di Katurloka, tempat bersemayamnya para dewa pelindung jagat, tempat yang terang benderang, sehingga terlihat arwah para leluhur. Di timur, Batara Isora dengan Kahyangan perak putih, tujuan yang lulus tapa. Di utara, Batara Wisnu dengan Kahyangan pagoda hitam, tujuan yang sempurna perbuatannya. Di barat, Batara Mahadewa dengan Kahyangan pagoda kuning, tujuan kaum pahlawan perang berani mati. Di selatan, Batara Brahma dengan Kahyangan warna merah, tempat para penghuni neraka yang suka memperbudak dan menyengsarakan orang. Di tengah, Batara Siwa dengan Kahyangan Baranang Siang, tujuan mereka yang suka beramal saleh, serta mengamalkan budi pekertinya. Setingkat dari situ, sang Atma tiba di Sang Hyang Lengis, Kahyangan licin serba mengkilap yang dihuni oleh Manondari, Dewi Nyanawati, dan Puah Nilasita. Kita kenal tokoh Manondari istri Rawanan dan Nilasita istri Sugriwa dalam teks naskah lontar Sunda kuno yang memuat kisah putra Rama dan Rawana atau yang lebih dikenal dengan pantun Ramayana. Disinilah sorga para istri setia kepada suami yang tidak mau berbuat ingkar. Sang Atma naik ke tingkat berikutnya, namanya Sangkan Harang, sumber kejernihan tempat Sang Sri Dewi Pertiwi. Tokoh inilah yang biasa dikenal dalam mitos lokal Sunda dengan sebutan Nyi Pohaci Sang Hyang Sri sebagai Dewi Bumi yang dipercaya kuat dalam urusan pertanian. Setingkat berikutnya yang dilalui Sang Atma adalah Sarit, Wata kediaman Wiru Mananggai, Puah Lakawati, dan Puah Sekar Dewata. Inilah mahligai para wanita pertapa yang memantapkan dirinya tak bersuami. Penjelajahan Sang Atma naik setingkat lagi ke Wakasningkan, artinya siang selama-lamanya, siang yang abadi, tempat para pertapa perempuan yang saleha. Kemudian sampailah Sang Atma ke Bungawari, yaitu penghujung langit terluar, gerbang buntu kehampaan. Namanya Puncak Angkasa, Cakrawala Jagat Raya, tempat yang bersinar tanpa api, yang menyala tak terpadamkan. Di sini Puah Sang Hyang Sri tinggal bersama Puah Kamadewi, Dayang Terusnawati, dan Puah Naga Nagini, juga Puah Soma Adi sebagai Dewa Bulan. Tibalah Sang Atma ke tempat petapa setia yang penuh kasih, yang berhasil melaksanakan tugas yang suci. Kemudian Sang Guru berkata, Anaking Sang Hyang Atma, mana cunduk Maradaryut, mana datang Maradiundan, Nutuhu Teher Laksana, Agyong Teher Harang Tinamu, manana cunduk Kapuhun.
manana datang katangkal, manana nepi ka jati, manana duheus ka anggeus, datang ka ambu ka aya, artinya, anakku Sang Hyang Atma, makanya tiba silakan pada duduk, makanya datang memang diundang, yang setia juga rupawan, terhormat lagi pula jernih pikir, maka kini tiba kepada leluhur, maka kini datang kepada nenek moyang, maka kini sampai ke asal, maka kini sampai ke tuntas, datang kepada ibu dan ayah. Suka tanpa balik duka, warek tanpa balik lapar, hurip tanpa balik pati, sorga tanpa balik papa, hayu tanpa balik hala, nohan tanpa balik wokan, moksa lupas tanpa balik wulat, suka tanpa kembali duka artinya. Suka tanpa kembali duka, kenyang tanpa kembali lapar, hidup tanpa kembali maut, bahagia tanpa kembali derita, baik tanpa kembali burun, pasti tanpa kembali kebetulan, lepas sempurna tak nampak kembali. Inilah gambaran di aras langitan ujub pengembaraan Sang Atma. Totot ka jati niskala. Mentok di alam maha gaib sejati, tempat hunian zat tunggal maha kuasa pencipta batas, tapi tak terkena batas. Sang Atma terhindar dari para leluhur, hilang dari yang diruwujud, pada kesirnaan yang tak terjangkau pikiran, pada hening tanpa dengar, yang halus tanpa kurungan, dalam lepas tak berbaur, itulah yang disebut moksa lepas sempurna secara hakiki. Bayu Sabda Hedat menjadi kunci untuk membuka misteri Sang Atma sebagai roh murni yang teramat halus. Setiap tangga pendakian terbuka setelah kuncinya hilang, begitu masuk, ia tidak akan kembali. Bukan karena tidak ingin atau tidak bisa, tapi karena kata ingin dan bisa tidak ada lagi, itulah sebuah pengembaraan untuk hilang, bukan untuk pulang. Hanya itulah kata kunci bagi yang telah menemukan hakikat Dharma, yang tercapai oleh Sang Sewaka Dharma. Inilah perjalanan hidup Sang Sewaka Dharma hingga mencapai kehidupan yang abadi yaitu hilang dan moksa. Terima kasih telah menyimak pemaparan naskah Swaka Dharma dan Sang Hyang Hayu mengenai alam setelah kematian.